Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yeti Auliati Soli, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bima, angkatan ke-38 kelompok 1. Kali ini saya akan membagikan PowerPoint tentang analisis isu kontemporer di sekolah. Isu kontemporer adalah suatu masalah yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berkembangnya teknologi yang tidak disertai kesiapan individu yang mengalaminya. Adapun identifikasi masalah yang saya temukan adalah yang pertama, rendahnya tingkat kehadiran siswa, 2. Minimnya prestasi siswa, 3. Rendahnya kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas, 4. Tidak efektifnya pembelajaran karena pandemi COVID, di mana seharusnya melakukan pembelajaran daring, tetapi terkendala oleh jaringan internet yang tidak ada di sekolah tersebut, sehingga dilakukan tatap muka secara terbatas. 5. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Untuk menganalisis isu tersebut, saya menggunakan dua teknik tapisan isu. Yang pertama adalah teknik APKL dan teknik USG. Teknik APKL yang pertama adalah aktual, problematik, khalayak, dan layak. Aktual adalah sedang hangat dibicarakan, diperkirakan akan segera terjadi, sedangkan problematik, menarik dan mendesak. Khalayak adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak adalah pantas, realistis, dan sesuai kewenangan. Teknik tapisan isu selanjutnya yaitu teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grounds. Urgensi adalah tingkat urgensitas masalah, seriousness adalah tingkat keseriusan masalah, dan grounds adalah tingkat pertumbuhan masalah. Adapun penerapan analisis isu menggunakan teknik APKL, bahwa dari kelima identifikasi isu tersebut diperoleh 3 skor prioritas dengan skor Likers 1-5. Angka 5 sangat gawat, angka 4 gawat, angka 3 cukup gawat, angka 2 kurang gawat, dan angka 1 tidak gawat. Dari teknik APKL tadi diperoleh 3 peringkat isu teratas. Yang pertama, tidak efektifnya pembelajaran karena pandemi COVID, di mana harus pembelajaran daring sedangkan tidak ada jaringan internet di sekolah tersebut, sehingga dilakukan tatap muka secara singkat atau terbatas. Selanjutnya, rendahnya tingkat kehadiran siswa, rendahnya kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, menggunakan teknik USG. Dari 3 peringkat isu tadi, kita analisis kembali dengan teknik USG. Dengan skala Likers, angka 5 sangat besar, angka 4 besar, angka 3 cukup besar, angka 2 kurang besar, dan angka 1 tidak besar. Sehingga diperoleh 1 isu prioritas, yaitu tidak efektifnya pembelajaran karena pandemi COVID, di mana harus pembelajaran daring sedangkan tidak ada jaringan internet di sekolah tersebut, sehingga menuntut kita untuk melakukan tatap muka secara terbatas. Faktor penyebab isu menjadi skala prioritas adalah siswa belum sepenuhnya menguasai materi dengan waktu terbatas, pendidik harus memberikan tugas untuk menuntaskan materi karena waktu siswa lebih banyak di rumah. Saat mengerjakan tugas, hanya orang tua yang terlibat tanpa meminta pendapat anak, hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Ada beberapa orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya belajar di rumah karena lebih mementingkan pekerjaannya sendiri. Yang terakhir adalah kurangnya komunikasi pendidik dan orang tua siswa. Solusi untuk mengatasi isu tersebut adalah mengidentifikasi atau melihat langsung apa saja kendala yang dihadapi siswa saat mengerjakan tugas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berkunjung dan bertemu secara langsung dengan orang tua siswa, guna melihat atau memperhatikan kondisi siswa di rumah. Apa benar mendapat bimbingan orang tua dalam belajar, atau belajar sendiri, dan sebagainya. Yang terakhir adalah rekomendasi dan strategis penanganan isu. Pendidik harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih menarik dan simpel agar siswa tertarik untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Memberikan pemahaman kepada orang tua siswa agar membimbing anaknya dalam belajar. Pendidik memilih siapa saja siswa yang benar-benar tidak bisa dibantu oleh orang tua agar pendidik dapat meluangkan waktu untuk membimbing siswa, baik memberikan jam tambahan atau berkunjung ke rumahnya home visiting. Sekian dari saya, terima kasih.